Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan online kebaktian remaja untuk di 16 Agustus 2020. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena kondisinya ada keperluan yang emergency dan urgent, jadi saya harus take-nya tidak di ruangan yang semestinya. Seperti dilihat mungkin saya lagi dalam mobil, namun tidak menyurutkan kebahagiaan saya untuk menyampaikan renungan di ibadah remaja pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Tuhan untuk memimpin kita dan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur ya Tuhan atas karunia-Mu dalam hidup kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kembali di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan renungan dalam ibadah online Kebaktian Komisi Remaja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, tema dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dapat kami petik hikmahnya ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya sehari-hari ya Tuhan, di mana kami akan belajar tentang freedom rights ya Tuhan. Pimpin tiap dari kami, pimpin juga hamba-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Segala Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Amin. Apa sih freedom rights? Bahasa Indonesianya hak kemerdekaan. Ini tema yang diberikan untuk di 16 Agustus ini. Sebagaimana kita tahu, 17 Agustus besok adalah hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Sudah 75 tahun kita terbebas dari penindasan dan perbudakan. Apa sih relatednya dalam tema hari ini? Freedom of rights. Kita akan coba melihatnya dari dua sisi, dari secara kitab dan apa sih dalam related kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam remaja GKI Bintaro. Tapi sebelumnya kita akan membaca di Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Mari kita membuka Alkitab kita atau Alki handphone kita ya. Oke, dari saya bacakan Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian firman Tuhan. Yesus itu datang untuk memerdekakan. Kalau kita lihat di ayat 30 dikatakan, bangsa Yahudi itu banyak yang percaya, namun cuma sebentar, hanya sesaat. Kenapa? Kalau kita lihat nih, mereka semuanya percaya, terus habis itu memusuhinya. Karena mereka tidak benar-benar memahami atau menghayati kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Jadi mereka tidak benar-benar mengetahui kedatangan Tuhan Yesus dan karyanya di dunia. Kalau kita benar-benar, ada seorang berkata, William Barclay, saya coba mengutip, dia bilang menjadi murid Tuhan Yesus
itu bentuknya adalah kemuridan yang kita harus selalu mendengarkan firman-Nya, belajar tentangnya. Dan dari sana itu kita akan mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu menghasilkan sebuah kemerdekaan. Dengan kebenaran itu maka seorang akan dimerdekakan. Nah, kalau kita juga melihat tadi di ayat yang kita sempat baca, mereka itu jumawa. Saya meminjam bahasa saya jumawa karena merasa keturunan Abraham. Padahal Yesus mengingatkan, perbudakan itu bisa muncul dalam banyak rupa. Salah satunya adalah perbudakan hawa nafsu dan dosa. Ayat 34 tadi berkata, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dalam ayat itu Tuhan menegaskan maksud kedatangannya. Tujuannya apa? Memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan maut. Tadi sekilas kita sempat belajar dari sisi Alkitabiah di Yohanes 8 ayat 30-38. Saya mungkin lebih banyak ke praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita melihat freedom rights, kemerdekaan. Kita Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Dari 75 tahun sudah merdeka ya. Itu pun sampai dituangkan dalam preambul, makanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Sekarang arti kemerdekaan buat teman-teman remaja itu seperti apa sih? Hal apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk respon akan sebuah kemerdekaan? Dulu kita kalau belajar dari sejarah, 3,5 abad kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, resources dihabisin, tenaga dikuras, dalam artian perbudakan di mana-mana, kultur stelsel dan lain-lain lah. Kita sampai saya mencoba mengutip dari Bung Karno. Dia berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya tadi sebagaimana di Alkitab sebutkan juga, perbudakan hawa nafsu dan dosa. Apa sih artinya statement itu? Berantem dengan bangsa sendiri. Kalau dulu mungkin kita ngelawannya musuhnya jelas, kelihatan Jepang, Belanda. Tapi sekarang kadang kita melawan teman-teman sendiri atau orang-orang sekitar kita, mungkin yang pejabat yang korupsi. Itu kita masih struggling dalam 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang kalau kita melihat bagaimana sih sebagai teman-teman remaja dalam arti kemerdekaan ini, coba kita lihat apa-apa saja yang masih terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling mudahnya kita melihat bullying, entah itu social media bullying atau mungkin ketika di sekolah, atau mungkin ya kita melihat teman kita melakukan sebuah kesalahan, kita mempermalukannya. Kadang pas sudah, atau dalam posting, dalam artian sampai kita ngeledek, ih kamu gendut, ih. Kita mencela itu berkali-kali. Kadang menjadi sebuah kelucuan buat kita, tapi kita tidak tahu bahwa kita menyakiti teman kita. Kita menjudge mereka atas hal negatif atau hal-hal yang menurut kita, ih kenapa sih kamu begitu, ih kenapa sih kamu begitu. Kita merasa dirinya udah paling benar. Padahal teman kita kadang nggak bisa menerima hal kayak gitu. Kadang-kadang cuma bisa diem, terus tahu-tahu mungkin kalau kita lihat berita-berita ada yang sampai akhirnya nggak tahan, mencoba untuk bunuh diri. Itu adalah bentuk perbudakan atau yang terjadi lah. Atau mungkin yang kedua yang biasa kita lihat, kita terikat sama terbelenggu dengan sosmed, handphone. Orang bilang daripada dompet dan handphone lebih baik aku ketinggalan dompet. Karena kalau handphone kadang KTP udah kita foto, ada di situ semua ada. Jadi kita menjadikan handphone itu semacam kita sangat dependensi, sangat tergantung sama handphone.
Kalau dari sosmed, mungkin bagi beberapa teman yang mungkin pernah lihat beberapa YouTuber atau selebgram atau mungkin artis-artis mungkin yang pernah dengar ya, mungkin seperti Kardashian, mereka itu kita hidup based on like atau love terbanyak. Kalau kita nggak dapat, kita kayaknya sedih, stres. YouTuber sekarang bikin konten-konten yang bahasanya ngeprank. Mungkin sudah yang pernah dengar ngeprank sampah. Nah, hal seperti itu memang naikkan viewers, but then kita bahasanya juga kita bilang the more the merrier lah. Kalau nggak tercapai ya kita yang gagal buat konten. Tadi saya bilang stres, depresi. Banyak beberapa YouTuber yang akhirnya mengaktifkan kayak ya giveaway lah biar seneng lah. Kita juga bisa mungkin yang rasa frustrasi kita yang ketiga nih, kayak kita mungkin rasa frustasi, aduh gagal. Mungkin saya dulu nyebutnya UMPTN sih ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ini kan kemarin baru aja pengumuman, tahu saya. Kita kalau kita udah gagal, stres, kita kayak berulang-ulang, aduh Tuhan aku gagal, kenapa, why can't be better, kenapa sih aku nggak bisa nyapai. Jadinya kita malah jadi depresi. Itu berapa memang harus diakuin, depresi itu bisa ada dan bisa kena juga sampai usia muda. Riset memang ada membuktikan. Saya masih itu karena beberapa temen dan kita juga sempat ngadain kayak seminar di kantor. Memang tingkat depresi itu juga cukup berbahaya karena bisa mendorong orang untuk melakukan tendensi bunuh diri atau menyakiti dirinya sendiri. Padahal memang kalau kita menyapai stres itu bisa membuat kita struggling as long we learn to get back up gitu loh, get up. Kita pengalaman dari aku salah, kita belajar dari kesalahan kita, terus kita coba perbaikin, ternyata kita bisa mencapai stage yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang masih saya coba lihat dari beberapa kasus terkait yang kemerdekaan, apalagi yang related dengan teman-teman remaja. Mungkin saya juga mencoba melihat tadi seperti yang YouTuber banyak yang masih mencoba caranya dengannya itu seperti bullying, prank, nyakitin, kadang-kadang malah jadi berdampak negatif. Namun dibalik semua yang tadi saya sebutkan yang kita masih struggling, ada juga hal positif yang kita bisa ambil. Saya mencoba melihat dua yang mungkin teman-teman remaja tahu. Yang pertama, Gojek. Tahu siapa yang di belakangnya? Nadiem Makarim. Dia tahun 4 Juli, lahirnya tahun 4 Juli 84. Ini saya mengutip dari Wikipedia ya. Dia founder Gojek yang kalau PT aplikasi karya anak bangsa. Didirikannya persis 10 tahun yang lalu, kurang lebih 13 Oktober. Tujuan utamanya dia adalah membantu opang. Opang itu ojek pangkalan. Biar dapat pendapatan lebih, nggak cuma nunggu saja, nunggu dapat orderan, nunggu di satu tempat. Nah, dia berpikir kan, main goalnya setahu saya ada itu, makanya sebutannya Gojek, setahu saya. Saya sempat dengar ceritanya waktu beritanya. Dan sekarang apa yang sudah berkembang? Dia menjadi super app, ada GoFood, sempat ada juga GoClean. Namun karena COVID jadi impactnya setahu saya GoClean nama GoMassage itu jadi tidak ada, kayak GoHome related. Business up and down lah begitu. Tapi sekarang dia sudah jadi super app, Dekakorn malah bahasa. Itu dalam in 10 years. Sebuah startup yang tadinya hanya untuk tujuannya membantu ojek pangkalan biar dapat orderan. Padahal tidak ada tuh mendapatkan benefit sebesar-besarnya. Tujuan mulianya adalah membantu opang.
Yang kedua, mungkin teman-teman juga pernah dengar Bukalapak, Ahmad Zaki. 24 Agustus 1986, balik saya ngutip dari Wikipedia, ini kelahirannya. Jadi kalau dua orang ini kalau kita lihat usianya 36 dan 33 ya. 34 tahun. Tujuannya si Bukalapak adalah bagaimana memajukan UMKM via internet. UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah, yang bahasanya kalau kita lihat tuh kayak home industry, bukan korporasi besar-besar, tapi dia jadi kayak semacam agregator, ngumpulin teman-teman UMKM dalam sebuah wadah apps Bukalapak. Jadi mereka bisa maju, bisa tetap jualan melalui forum Bukalapak itu. Ya mostly kalau dulu Kaskus hanya forum chit-chat aja, terus ada juga sekarang si Bukalapak. Ada lagi yang kita mungkin dengar OLX, macam itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat hal-hal positif lainnya juga. Beberapa mungkin teman-teman yang senang bikin YouTuber juga bisa involve dalam artian membuat konten yang DIY, do it yourself, tapi yang bisa berguna bagi orang lain. Mungkin kalian punya tahu ilmu pengetahuan yang lainnya mungkin bisa di-share via YouTube, yang kalian bisa share gitu. Jadi tujuannya utama kita itu memerdekakan kayak kita bilang tadinya, dari kita tidak tahu menjadi tahu. Tujuannya itu kita menjadi membebaskan. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contoh seperti yang masih kita mencoba melawan, yang memperbudak kita dalam kehidupan kita, seperti contoh bullying, sosmed, handphone. Hal seperti itu yang membuat kita jadi sangat tergantung, atau kita jadi membuli orang. Tapi juga kita belajar ada contoh-contoh lain yang bisa diberikan orang lain ketika memiliki tujuan yang mulia, yang tujuannya memerdekakan. Ya seperti contoh tadi Gojek, tujuannya dia bukan untuk menjadi super apps, no. Saya yakin Nadiem Makarim tidak untuk menjadi super apps dulu. Dia hanya cuma ingin bantu ojek pangkalan. Ahmad Zaki selaku dari founder dari Bukalapak itu juga pasti hanya goalsnya hanya ingin membantu teman-teman UKM untuk tumbuh dan berkembang via internet. Mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman remaja bisa melihat, dan kedepannya harapannya bisa menjadi pembebas bagi yang lain. Kiranya Tuhan mampukan kita, memberikan kita kebijaksanaan dalam menjadi pembebas dari segala bentuk perbudakan yang mungkin sedang merongrong kita dari sisi teman remaja maupun remaja Kristen lainnya. Kiranya Tuhan mampukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang freedom rights ya Tuhan, tentang kemerdekaan ya Tuhan. Tuhan, kami sadar masih banyak dari kami yang terbelenggu akan perbudakan ya Tuhan. Perbudakan akan dosa ya Tuhan, baik itu dari hawa nafsu ataupun terkait dengan handphone atau sosial media, ataupun hal lainnya yang kami tidak sadari bahwa hal itu telah memperbudak kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami sebagai murid-Mu dapat selalu mencari kebenaran akan Engkau, sehingga kebenaran itu akan bebaskan kami, akan memerdekakan kami ya Tuhan. Berikan juga kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan di usia muda kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memerdekakan teman kami yang lainnya melalui cara-cara yang mungkin sederhana. Kita bisa menyentuh mereka dengan tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan undur diri.
Pimpin kami hingga firman-Mu akan tetap menjadi pedoman hidup kami dalam setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.